Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Al-Malikul Haqqul Mubin Wa ashhadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh As-Sadiqul Wa'dil Amin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil Fatih Lima ughliqa wal khatimi lima sabaq Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar Wa qala fi ayatil ukhra wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar al-ayah amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Maghfirah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang luar biasa besar. Tidak terhitung jumlahnya serta tidak ternilai harganya. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, setiap saat, setiap waktu, setiap detiknya tidak terlepas dari nikmat Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, termasuk juga saat ini nikmat kita dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Maghfirah ini dalam keadaan sehat walafiat merupakan nikmat yang begitu luar biasa istimewa dari Allah. Tentu sebagai wujud dan ekspresi rasa syukur kita, marilah senantiasa kita konsisten melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segenap apa yang dilarang oleh Allah. Meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dalam setiap saat, setiap waktu dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segenap apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin. Hamba-hamba Allah yang akan senantiasa memperoleh keberkahan hidup, kebahagiaan fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Oktober ada peristiwa yang sangat penting sekali dalam kita melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tahun 45, 80 tahun yang lalu. Apa itu? Tepatnya pada tanggal 22 Oktober 1945. Saat itu Indonesia baru beberapa bulan merdeka. Sekutu yang diboncengi oleh Nika, yang merupakan pasukan Belanda, hendak kembali menjajah Indonesia, merebut kembali Indonesia untuk dijajah
dengan bantuan tentara sekutu. Presiden Soekarno saat itu meminta fatwa kepada para ulama terkait dengan bagaimanakah hukumnya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan penjajah, dari serangan sekutu, dari serangan tentara Belanda. Lantas ulama bersidang. Tepatnya pada tanggal 22 Oktober di kawasan Bubutan, Kawatan di sana, menghasilkan keputusan yang disebut fatwa jihad, yang kemudian mengilhami sebuah gerakan yang disebut resolusi jihad. Bagaimana jawaban dari para ulama saat itu? Pertama, fardu ain bagi setiap individu untuk mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang baru. Hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala fi ayatil ukhra wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Maghfirah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang luar biasa besar, tidak terhitung jumlahnya serta tidak ternilai harganya. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, setiap saat, setiap waktu, setiap detiknya tidak terlepas dari nikmat Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, termasuk juga saat ini nikmat kita dapat melaksanakan ibadah sholat Jum'ah di Masjid Al-Maghfirah ini dalam keadaan sehat walafiat, merupakan nikmat yang begitu luar biasa istimewa dari Allah. Tentu sebagai wujud dan ekspresi rasa syukur kita, marilah senantiasa kita konsisten melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segenap apa yang dilarang oleh Allah. Meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dalam setiap saat, setiap waktu, dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segenap apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang akan senantiasa memperoleh keberkahan hidup, kebahagiaan fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Oktober ada peristiwa yang sangat penting sekali dalam kita melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara tahun 45, 80 tahun yang lalu. Apa itu? Tepatnya pada tanggal 22 Oktober 1945. Saat itu Indonesia baru beberapa bulan merdeka. Sekutu yang diboncengi oleh Nika, yang merupakan pasukan Belanda, hendak kembali menjajah Indonesia,
merebut kembali Indonesia untuk dijajah dengan bantuan tentara sekutu. Presiden Soekarno saat itu meminta fatwa kepada para ulama terkait dengan bagaimanakah hukumnya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan penjajah, dari serangan sekutu, dari serangan tentara Belanda. Lantas ulama bersidang. Tepatnya pada tanggal 22 Oktober di kawasan Bubutan, Kawatan di sana, menghasilkan keputusan yang disebut fatwa jihad, yang kemudian mengilhami sebuah gerakan yang disebut resolusi jihad. Bagaimana jawaban dari para ulama saat itu? Pertama, fardu ain bagi setiap individu untuk mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang baru saja diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. Agustus, September, Oktober, masih 2 bulan. Yang nomor 2, mereka-mereka yang gugur di dalam pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia, maka dihukumi mati syahid. Yang nomor 3, isi resolusi jihad itu adalah mereka-mereka yang tidak mau berjuang, mereka-mereka yang lari dari medan pertempuran, maka dihukumi bughot alias dihukumi pengkhianat, pemberontak, dan dihalalkan darahnya. Seruan dari resolusi jihad ini menggema di seantero negeri, khususnya di Surabaya dan sekitarnya. Melalui mimbar masjid-masjid, melalui musola-musola, melalui aktivitas masyarakat di pedesaan-pedesaan, seruan ini menggema yang mengilhami semangat juang bangsa Indonesia, khususnya arek-arek Surabaya dan sekitarnya, untuk membendung gempuran tentara sekutu dan Belanda. Puncaknya tanggal 10 November 1945 terjadi perang dahsyat di Surabaya yang menewaskan Jenderal Angkatan Perang Sekutu saat itu, AWS Malawi. Semangat juang dengan bersenjatakan bambu runcing dan alat seadanya berhasil membendung serangan sekutu dan Belanda dengan persenjataan canggih. Apa yang mengilhami itu semuanya? Tekad dan semangat jihad yang luar biasa untuk mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu terjadi pada tanggal 22 Oktober 45, yang beberapa hari ke depan itu kita sampai pada masa itu, pada hari itu. Maka apa spirit yang kemudian kita bisa teladani dari resolusi jihad itu? Tidak lain dan tidak bukan bagaimana saat ini kita harus berjihad sesuai dengan kapasitas kita masing-masing untuk kemaslahatan, untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan warga bangsa Indonesia secara menyeluruh. Saat ini kita prihatin bahwa di media sosial yang kita baca, di media-media mainstream yang kita baca, Indonesia masih terjajah oleh konglomerasi koruptor-koruptor yang itu menggerogoti kekayaan negara kita. Bagaimana perusahaan tambang Pertamina rugi triliunan rupiah, bahkan sampai 900 triliun. Bagaimana BUMN yang lain juga demikian.
tambang nikel 350 triliun, PLN juga demikian. Apakah ini yang kemudian disebut warga sejahtera, masyarakat sejahtera, adil dan makmur? Kalau kekayaan alam dari hasil negara dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dikorupsi dengan begitu luar biasa, maka apa jihad yang harus kita lakukan? Tidak lain dan tidak bukan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasehati, saling memberikan peringatan kepada mereka untuk kebenaran. Karena kita semuanya adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat Islam adalah umat terbaik yang dikeluarkan di antara sekian banyak manusia. Hendaklah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hendaklah mengajak kepada kema'rufan dan mencegah yang mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah kalian menjadi suatu kaum yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Al-khair, yang mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menganjurkan kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah terhadap kemungkaran. Belum dari sisi dunia internasional. 23 September 2025 yang lalu, Dewan Keamanan PBB melakukan sidang. PBB melakukan sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sana 145 negara lebih mengakui kedaulatan Palestina sebagai negara. Hanya ada satu saja pemegang hak veto yang mau veto kesepakatan negara-negara di dunia, bahkan mengejek Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mampu berbuat apa-apa dalam menangani krisis kemanusiaan, khususnya yang ada di jalur Gaza. Itu merupakan hal yang tentu memilukan kita. Bagaimana setelah sekian puluh tahun Palestina dijajah, kekerasan terjadi pada diri anak-anak, para wanita yang tidak berdosa, dihabisi dengan begitu luar biasa brutal. Genosida nyata-nyata terjadi. Tapi mengapa negara-negara Islam, negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, hanya diam saja, berpangku tangan demikian rupa, tidak berbuat apa-apa? Saat ini sudah nyata-nyata bahwa genosida itu ada melalui forum yang terhormat di Perserikatan Bangsa-Bangsa, sudah diakui oleh negara mayoritas sebanyak 145 lebih, tapi hanya karena satu negara saja menolak. Apakah kemudian itu terhenti? Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Saat ini sedang berlayar 45 kapal pengangkut barang-barang kebutuhan pokok untuk misi kemanusiaan di jalur Gaza, di blokade Israel di laut Mediterania. Terdiri dari 45 kapal, 50 negara yang mengawal itu, yang namanya Global Sumut Flotilla, berhenti di jalur Gaza. Bantuan-bantuan tidak sampai kepada warga Gaza yang memang membutuhkan makanan pokok dan obat-obatan. Dunia diam saja. Maka memang itu adalah kasus yang ada jauh dari negara kita. Tapi saat ini kita bisa memainkan jihad melalui media sosial yang itu terhubung dengan masyarakat di seantero dunia. Kalau umat Islam bersatu padu, membentuk aliansi strategis untuk menghantam dominasi Israel yang kejam luar biasa, maka bukan sesuatu yang mustahil umat Islam bisa membebaskan Gaza, membebaskan Palestina, sebagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi
membebaskan Baitul Maqdis dari tentara salib pada tahun 1179 Masehi. Ini adalah hal-hal yang kita harus tahu. Kita harus terbuka pengetahuan kita, pemahaman kita terhadap situasi baik di tingkat nasional negara kita maupun apa yang terjadi di dunia internasional. Karena saat ini dengan adanya media yang begitu luar biasa, tersambung antara satu dengan yang lain, maka apa yang terjadi pelosok dunia kita paham dan kita tahu, dan kita bisa bersuara untuk menyuarakan aspirasi dan pendapat kita. Kalau umat Islam bersatu, janji Allah, Islam akan senantiasa jaya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Kalau bersatu. Untuk itu Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah teguh kepada tali agama Allah, wahai umat Islam. Wa la tafarraqu, janganlah kalian tercerai-berai. Ingat, kekuatan Islam itu ada pada persatuan. Ketika kita bersatu padu umat Islam di Indonesia, insya Allah hal-hal yang terjadi di negara kita ini bisa kita antisipasi bersama. Kita bisa juga menyuarakan di kancah internasional ketika umat Islam di dunia ini bersatu. Bayangkan, umat Islam sejak awal oleh Allah diminta mendeklarasikan diri sebagai agama yang anti kemiskinan dan anti penjajahan. Allah menegaskan dalam Al-Quran, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, maka sembahlah Tuhan Ka'bah ini, Allah Subhanahu wa taala. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ, yang telah memberikan kamu makan dari rasa laparmu, وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ, dan memberikan rasa aman dari ketakutanmu. Itu manifesto Islam. Maka umat Islam pertama, at'amahum min ju', harus senantiasa peduli kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu adalah manifesto at'amahum min ju', membebaskan diri dari kemiskinan, kelaparan. Maka risalah zakat, infak, sedekah, kalau memang umat Islam bersatu, Indonesia luar biasa potensinya. 230 juta lebih umat Islam Indonesia. Kalau konsisten melakukan bayar zakat, infak, sedekah, terkumpul tidak kurang dari 700 triliun menurut riset dari UGM. 700 triliun, angka yang fantastis untuk kita memberdayakan ekonomi umat Islam. Maka manifesto at'amahum min ju' itu ada pada risalah zakat, risalah sedekah, risalah wakaf. Itu adalah manifesto at'amahum min ju'. Wa amanahum min khauf, adalah manifesto memberikan rasa aman dari ketakutanmu. Adalah bagaimana umat Islam itu anti penjajahan, anti kediktatoran, anti diskriminasi. Maka ketika kita melihat ketidakadilan, hendaklah kita senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Melihat kekejaman tentara Israel, kita wajib untuk membela. Dengan apa? Bantu semampu kita. Kalau memang punya sebagian rizki, dengan harta kita. Kalau punya kemampuan lobby, dengan lobby kita. Kalau hanya mampu dengan doa, mari bersama-sama berdoa kepada Allah agar warga muslim umat Islam di Palestina, khususnya di jalur Gaza, segera dibebaskan oleh Allah dari belenggu-belenggu penindasan yang dilakukan oleh Israel. Itulah hal-hal saat ini yang bisa kita lihat dan bisa kita saksikan. Lantas apakah hati kita tergerak untuk melakukan sesuatu di dalam kemaslahatan bangsa Indonesia, bahkan umat Islam di internasional? Kalau hati kita tidak tergerak,
maka dipertanyakan ukhuwah Islamiyah kita. Dipertanyakan waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu kita. Bersatu padu kita di bawah panji-panji agama Islam. Kalau memang hati kita tidak tergerak, bagaimana rasa persaudaraan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Marilah bersama-sama kita membahu. Kalau ada donasi-donasi untuk warga-warga miskin, tidak mampu, terlantar, kita tergerak hatinya. Untuk juga saudara-saudara kita yang di jalur Gaza, Palestina, monggo. Kalau tidak pun maka paling tidak mari kita berdoa bersama-sama agar Allah Subhanahu wa taala segera memberikan rasa aman dan juga membebaskan warga Palestina dari penjajahan Israel. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah hidayah, ma'unah, kekuatan agar senantiasa kita bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum badawi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati ashabi Rasulillahi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma tawwil a'marana wa sahih asadana wa hasin a'malana. Allahumma inna nas'aluka sihhatan bittaqwa wa tula umrina wa husna amalina wa rizqan la tu'azzibu alaina. Tahassana bidil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'anna al bala' والوباء والطعن والطعن والأسقم والعمرات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا نعم المولى ويا نعم النصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.